Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Terlebih-lebih kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu bulan panen bagi umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir atau yang berhalangan diberi Allah selalu dalam kebaikan, dibimbing Allah selalu dalam taufik hidayah, dan dalam melakukan kebaikan mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, khusus pada pagi hari ini kita akan membahas yang berhubungan dengan bulan puasa ini. Nanti minggu depan kita sambung pengajian kita tentang tawassul, karena kita mengambil hadis Rasulullah yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyami ila ju' wal 'atash." Faqila huwa alladhi yuftiru al-haram, wa qila huwa alladhi yumsiku 'ala ta'amil halal, wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibati wa huwa haramun, wa qila huwa alladhi la yahfazu jawami'u al-adab. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya dari pahala puasa itu melainkan hanya lapar dan dahaganya saja atau haus. Nah, ini yang kita hati-hati. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya menghasilkan lapar dan hausnya saja. Tidak ada pahala yang Allah berikan kepada orang itu, padahal dia berada di bulan Ramadan. Disinilah Bapak Ibu kita harus berhati-hati. Lalu disambung lagi, para sahabat bertanya, wakila, dikatakan, apa maksudnya itu? Walladhi yuftiru al-haram, yaitu ketika dia berbuka puasa, makanan yang dimakan, makanan yang dibelinya itu dari harta yang tidak jelas. Bahkan ibu-ibu khususnya, karena akad itu syarat jual beli. Kita di Kalimantan Selatan, alhamdulillah, akad itu sudah terbiasa, jadi kita tukar jual. Tapi kalau di luar Kalimantan Selatan kita paksa diubah, terima kasih ya, saya beli ya, terima kasih ya, itu. Sebab kalau kita ngomong tukar, gak bisa ditukar lagi. Dipahami orang bahwa tukar gak bisa Pak. Ulun sudah pengalaman. Tukar gak bisa. Maksudnya saya beli, oh iya. Bingung beliau. Ini orang Kalimantan ini orang Kalimantan. Nah, berusaha kita tukar jual. Kalau tidak paham juga, terima kasih ya, saya beli ya, terima kasih ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, orang aneh memandang kata-kata itu, yang penting halal bagi kita. Walaupun dia enggak menjawab, enggak apa-apa, ya sama-sama ngomong seperti itu, enggak ada juga, enggak apa-apa, banyak masalah. Yang pun kita mau beli ya, saya beli ya, terima kasih ya, diam dia, enggak apa-apa. Itu sangat penting Pak Ibu. Ulun nantilah kita melihat ada orang tanya sama kita, guru ada di Jepang. Kami guru diam di rumah susun. Ya, kebetulan kami sekolah di Jepang, bagus. Kami guru pesan drone yang datang, bawa pesan. Sekarang di Jepang drone yang datang, bawa barang sesuai arah kemana. Nah, ambil jualan. Kayak apa kira-kira kita lah? Bakat ya Pak. Tukar dulu lah. Iya.
Apa jawaban mulut? Sampai pesan sama siapa? Dirontohnya disuruh untuk membuatkan barang. Kian lewat aplikasi kian apa? Di toko mana sampai beli di situ? Terima kasih Pak ya. Atau yang dipahami oleh orang-orang Jepang di sana seperti hukumannya kita bakatlah. Gimana kawan mereka di sana? Oh ini. Kalau kita sekarang kan bisa buat grab yang antar. Terima kasih ya, sama-sama. Kita lihat kan kita jadi apa? Sebab kita nggak bisa menghindar Bapak Ibu sekarang di sistem online. Dalam Islam akad tidak bisa dihilangkan. Nah ini jaga. Bisa sebab itu yang kita pesan ini ternyata untuk makanan berbuka puasa. Ada akad? Hati-hati. Apakah guru kita bayar badan dulu atau enggak? Terserah. Tapi kalau guru sekumpul bayar dulu hanya makan, nah itu buat apa lagi itu. Tapi kadang-kadang bayar dulu, nggak apa-apa nanti aja bayarnya. Kenapa? Bayar dulu, saya beli dulu ya. Paling-paling orang nambah jualan bingung. Nah penting kita hati-hati. Biar aja orang bingung, yang penting kita benar. Nah ini. Kemudian di antaranya lagi, sebab apa seseorang itu hanya lapar dan hausnya saja. Wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghibati, yaitu ketika dia berpuasa mulutnya belum berpuasa menyambai orang. Ini yang penting Bapak Ibu, kita bulan puasa ini kita pengajian ini berjaga-jaga gimana supaya jangan rusak ibadah kita ini. Itu yang penting. Siapa yang tidak tahu bulan puasa bulan yang luar biasa, berlipat ganda pahala berbagai, tapi ulun mengawal menyampaikan supaya kita jangan sampai lapar dan haus. Kalau usah kita mengusir kurang, kita jaga aja di puasa nih, gak usah. Guru ini apa? Guru ini ini guru tadi lagi misi pertama di otos sekolah lainnya. Bapak itu di bulan puasa. Nanti aja dulu. Aja panjang nanti pembicaraan biar mereka. Itu urusan mereka sama Allah. Ini bulan puasa. Jaga wal kita. Guru. Kemudian apa lagi? Nah ini yang banyak. Tidak menjaga anggota badannya dari yang membatalkan puasa. Nah ini kita bahas sedikit. Apa-apa saja Bapak Ibu yang memuliakan. Nah di sini kita harus berhati-hati. Al-imsaku an isoli syai'in ila jawbi amdan ma'a dzikri sawmi wa yafsudu sawmu bil aqli wa syurbi wa salati wa ruqlati. Di antaranya yang perlu diperhatikan bagi orang yang berpuasa itu al-imsaku, bertahan, an isolation in il jawi amdan, memasukkan makanan atau minuman atau benda apapun ke rumah yang terbuka secara sengaja. Apa arti imsak? Apa arti adzan? Karena banyak pertanyaan, guru imsak itu batasnya sampai adzan kan guru? Imsak beda dengan adzan, adzan beda dengan imsak. Adzan pemberitahuan waktu sembahyang masuk subuh. Imsak pemberitahuan stop makan, stop minum. Banyak orang-orang memahami. Ada guru di video Ustadz si Ano, kalau tidak menyebutnya Ustadz si Ano guru batas imsak itu sampai adzan. Pian berguru jangan nonton video itu bisa diedit kurang. Bergurulah dengan guru. Rasulullah memberikan pandangan hadis Rasul, khudul ilma min afwahir rijal.
Ambillah ilmu dari guru berhadapan-hadapan. Hadir di pengajian. Khudul ilma, ambillah ilmu min afwahir rijal, dari mulut guru. Anaknya Bapak Ibu hadir di pengajian. Masih bisa kita hadir pengajian itu. Ya kita itu Pak Ibu dialog, minta pendapat. Ada interaksi, berhubungan, minta pendapat. Kalau pian memaham agama, imsak itu batasnya sampai ada indikasi bisa rusak puasa pian. Iya guru. Gini Bapak Ibu, azan itu serempak pada apa? Serempak pada azan itu beribadah sama-sama. Seluruh masjid musola misalnya di Banjarbaru mulai semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai diimbau semua. Diimbau. Ada yang lambat, awalnya kami lagi. Itu bisa terjadi itu. Dan kadang-kadang kita kenal misalnya sama kaum itu, kita WA kaum karena orang masjid rumah kita atau orang musola dekat musola. Kaum terbulan aku 2-3 semua dimakan atau ujar kaum siap. Harus ada kehati-hatian ibadah ini Bapak Ibu. Ternyata banyak pemahaman yang seperti itu kita buka kita. Ternyata ada di dalam kitab I'anatul Talibin juz kedua halaman 277. Orang pesantren belajar. Bagi Anda di sini ustaz atau buan pondok santri tolong catat juz kedua halaman 277. Bahwa imsak itu kurang lebih 10 sampai 20 menit antara imsak dengan azan. Imsak itu antara azan sekitar 10 sampai 20 menit. Pantas Martapura mengamalkannya Masjid Martapura. 20 menit lagi imsak. Sampai akhirnya 5 menit lagi imsak. Sampai imsak. Boleh lah waktu sering ada boleh minum terakhir. Coba lihat kalau azan berkemana mengajukan Allah kabul. Ya, apalagi merokok. Ayo, Martapura. Kita daerah Banjarbaru ikut Martapura. Pengumuman masjid sini imsak pun ikutin lagi Martapura. Alhamdulillah. Karena kita Banjarbaru berdekatan dengan Martapura. Bertetangga. Ada unsur kehati-hatian 10 menit sampai 20 menit. Berarti kalau kita bersahur di luar bulan Ramadan sudah tahu rumusnya berapa menit lagi azan. 20 menit lagi yang berpuasa ingin mulai imsaknya 20 menit lagi sampai azan yang pertama. Rumus itu Bapak Ibu 10 sampai 20 menit. Karena kalau kita melihat jam dinding berubah-ubah, Kalau 20 menit selamanya, 10 menit selamanya, maka Pak Ibu ambil yang apik 10 menit lagi atau 20 menit lagi kita ambil yang 20 menit. Bahkan membaca Quran sekitar 50 ayat. Tapi ini orang yang standar bacaannya. Kalau orang berjujur, bisa wakilnya. Alif lam mim dzalika kita rai babi banyak benar di pahala orang ini. Nah, ini bulan puasa. Jaga bahwa imsak sekitar 20 menit sebelum azan. Jangan sampai kita ikut-ikutan azan guru, imsak guru. Itu Ustaz Syahno. Guru tidak memandang siapa, guru memandang referensi karena ini hasil guru.
Hasil berguru ilmu yang disampaikan ya Pak Ibu bukan hasil hanya sekedar mendengar, hasil berguru. Nah, ada panitia catatannya nih panitia. Nah, panitia. Hasil berguru panitia. Ini ada tulisannya kan. Cari di pasar tambah tulisan ini ada. Guru-guru kita tidak usah. Guru-guru kita belajar di kampungan. Pemahaman-pemahaman yang tidak bisa kita lakukan. Nah, itu tuh penting. Kemudian yang kita berhati-hati lagi, memasukkan benda ke rongga yang terbuka di mana-mana sudah kita sampaikan. Amdan bersengaja, ma'adzikri shaumi, tapi ingat dia ini dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Apa rongga-rongga yang terbuka di badan kita? 5. Pertama, lubang hidung. Jangan ngopel setelah imsak. Ada ingat buruan? Dimaafin. Bisa menjelang intan. Mau masuk ke dalam, jangan. Kalau muaranya jangan apa-apa itu. Nah, kita ini belajar supaya kita hati-hati. Memang kita semua puasa, Bapak Ibu, tapi kehati-hatian itu kurangnya pilihan. Hati-hati kelingking masuk, inhaler jangan masuk ke dalam. Kalau di luarannya jangan apa-apa. Nah, iya lah guru. Minyak kayu putih, tidak apa-apa. Minyak angin, tidak apa-apa. Prisker, tidak apa-apa juga. Asal jangan dimasukkan botolnya. Mau botolnya masuk juga. Inhaler jangan masuk, asal di muaranya jangan ada apa-apa. Iya lah guru. Benda itu 3, padat, cair, gas. Sedangkan minyak kayu putih itu bau itu bukan benda, bau itu sifat. Bau itu sifat, bukan benda, tapi sifat. Sifat bukan benda. Berarti bau-bauan kalau masuk ke dalam lubang hidung nggak bakal. Ada orang ngomong, ada boleh juga karena bau-bau itu masuk keluar, ada boleh. Berarti kena pian ke pasar Ramadan, Anda kapas di hidung. Ayo pian ke pasar Wadai, melihat beberapa bejulan, mayatkan ini kada aneh. Gak apa-apa Bapak Ibu, bau-bauan. Kemudian yang kedua, telinga ketembat jangan masuk. Kalau kelingking ini gak masuk, ini di muaranya aja udah batal. Mulut, nah mulut. Tarkus siwaki ba'da zawal, jangan bersiwak kalau waktu zuhur dan masuk asar, makruh. Ada orang ngomong, guru bin, ada gue karena bersiwak sunat di luar bulan puasa. Makro di bulan puasa, jangan bersiwak dulu zuhur dan asar, kain aja maghrib. Tarkus siwak ba'da zawal, bahasa Arab. Jangan bersiwak. Ada guru mengadakan sunat aja, biar dia sedih seorang jangan. Gosok gigi itu usahakan setelah bersahur sebelum imsak. Kuit gigi hati-hati tetelan. Kuit gigi masih kada apa-apa. Berkumur-kumur makruh. Zuhur dan asar makruh. Ulun subuh pun gak mau lagi berkumur-kumur. Menjaga kalau bekas pepsodent dan sebagainya itu gosok gigi. Jangan berkumur-kumur. Ulun gurih kali ingat lagi guru dimaafi. Ulun gurih berkumur-kumur banyak sampai keluarnya sedikit banyunya. Batalnya. Nah ini namanya fikih. Dikupas hujan-hujan Bapak Ibu, nanti kasihan masyarakat umat Rasulullah, hati-hati. Pokoknya jangan berkumur-kumur, berbau goreng mulut. Walladzi nafsi biyadi la khuluqu qawmi shaimi atyabu 'inda rabbihim min al-misik. Rasulullah bersabda pakai sumpah lagi, demi Allah yang jiwaku dikuasai oleh Allah, bau mulut orang berpuasa
itu akan Allah ganti-gantikan hormat fisik dari surga. Orang berpuasa menjadi calon penghuni surga. Ada urusan kita berumur-umur, ialah dulu bergaul tuh kayak apa, ganti Allah hormat fisik dari surga. Makanya jangan banyak bulan puasa di jam 11 berusaha. Ini kita diam ya. Pak guru hebat, guru hadis tuh, dia muka itu caranya Allah berkata nak busuk gigi ibadah sahur tuh. Arah badannya supaya guru berbau pingsan orang awalnya. Hebat orang puasa. Nah, kalau orang asma, nah ini asma, itu ada yang semprot. Itu jenis cairan, cair atau gas. Nah, berarti benda itu termasuk gas. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Berarti kalau orang asma ada yang disemprot, maka batal puasanya. Karena yang masuk itu gas itu benda juga. Nyaman kalau dari ini penting. 3 sudah. Oksigen itu jenis apa yang masuk? Gas. Batal juga. Jangan dulu berpuasa karena orang sakit dianjurkan untuk tidak berpuasa. Terpaksa tak batal. Hukum Allah Ta'ala tidak bisa dirubah-rubah. Terpaksa gue asma daripada orang mati, ini jangan berpuasa dia. Ini terpaksa. Ada Pak orang. Pertanyaan dia ini bagus. Ulun ini gue begawi dulu. Kalau ulun kada begawi gue, anak ulun makan apa? Bini ulun makan apa? Terus. Sedangkan bulan puasa nih gue gawian ulun boleh makan genteng. Membuat nama dulu kerangka dan ulun langsung memasang genteng gue. Pekerjaan ulun gue masih di atas gue. Nah, panas guru. Nah, guru, di mana guru kalau ulun kada berpuasa? Sebab gue, ulun kalau kada bekerja, ulun kada tahu menafkahi anak istri. Sedangkan ulun menafkahi anak istri aja kayak apa guru gue adalah kayak ulun yang kada puasa. Berapa umurnya nih? 40-an gue. Pertanyaan ulun boleh lebih jawab sebelum ulun jawab boleh guru. Piangka memahami hukum Allah atau Allah telah disuruh paham lawan dia? Itu aja dulu pertanyaan. Allah telah disuruh paham dengan pekerjaan piang atau piangka harus memahami hukum Allah? Allah telah disuruh piang harus paham dengan piang atau piangka harus memahami dulu hukum Allah? Jadi saya dulu harus memahami hukum Allah. Nah, kalau kita tahu bahwa memahami hukum Allah, Allah mewajibkan kita puasa 1 bulan saja. Bekerjaan masih bisa, Bapak Ibu diatur jadi kita. Ya Pak Guru mengaturnya, biar imbas sampai yang subuh, bekerja langsung ngomong sama yang biar untuk bekerja membuat gentengnya. Urut jam 10 istirahat sampai jam 11 jam 10 aku istirahat karena dalam keadaan puasa. Raum turun di atas sanggup belum meneruskan karena pulang besok hujan tuan rumah ada pak ulun perlu gak tahu lah kayaknya ulun tenang masyarakat mau akan TS ada intar juga ini ada pintar sama akhirnya nih ta'awun itu bertolong-tolongan dalam dosa dan maksiat. Ayo, ini terjadi seperti ini. Ulun pakai atur waktunya. Jangan pian maksa Allah paham dia. Caranya imbas sampai yang subuh. Imbas sampai yang subuh guring. Ini balasan pulang. Ngantuk guringnya pin imbas bekerja jam 10 anggaplah itu masih belum panasnya luar biasa. Masih bisa Pak Ibu. Apapun masih bisa diatur. Saya yang beralasan menafkahi anak istri dan harus bekerja dan harus tidak puasa. Tapi selama masih bisa diatur Pak, itu Pak Ibu tidak boleh beralasan seperti itu.
Karena kita yang paham dengan Allah, bukan Allah disuruh paham dengan kita. Karena Allah sudah sangat paham dengan kita. Tiga sudah. Yang keempat, bakantut di dalam banyu. Bakantut di dalam banyu. Nah, ini botol. Ini mikrofon, tanda. Nah, ini botol. Buat dalam banyu, botolnya kosong. Ada airnya. Buat dalam banyu, bluk. Pasti berbunyi itu. Gurih-gurihan dalam banyu bakantut. Batal. Bagaimana kalau orang berenang? Berenang membatalkan. Yang membatalkan buang kening dalam air. Berarti berenang gak batal? Gak batal. Tapi guru bisa ada yang masuk. Itu tak masuk, bukan memasukkan. Guru Ibu ada pengajian di kantor BBI Bali Benikan Sentral. Itu bubuhan pembibitan ikan, ini bercampur ke orang tuh. Iwak Bapak Ibu, bulan puasa, baik campur, tapi bubuhannya tahu dihukum karena pengajian. Hati-hatilah bakantut, datang ulun mulai nak pengajian, bagian bubuhannya diri ke situ. Alhamdulillah, baru mereka Pak Ibu naik pengajian. Gimana orang yang bekerja yang harus di dalam banyu? Gimana orang nambah rumah, nang petani, nang bulan puasa, nang menarik rumput karena hendak musim bertanam? Pasti ke dalam banyu badan ini. Maka orang yang berenang atau di dalam banyu ada batal. Asal jangan bakantut dalam banyu. Orang gulai 2 kali tak antut gulai dalam banyu. Tapi tadi ingat gulai pada itu membatalkan. Karena apa? Antut. Sengaja lah. Nah, hebat Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, ini penting juga nih. Tapi pian jangan dibayangkan. Mau ambil pisau dulu. Ada Pak Ibu pertanyaan jamaah. Orang bukan membuka pertanyaan, tapi orang bertanya. Guru, kalau kita BAB guru, BAB, buang air besar, ya itu kan guru keluar guru kotoran itu. Maaf jemaah, jangan dibayangkan lah. Dangarakan aja, membayangkan gak dosa. Kalau ada nonton aja, ini ada nonton itu, jangan. Apabila dia guru buang air besar, ya. Lalu guru ini ketika di pertengahan keluar kotoran itu, pantat kita ini kan guru ada guntingnya guru tinggi. Nah, lalu guru ada orang guru ngaji juga guru, kemana-mana ngaji juga guru. Ya. Apabila itu digunting guru kulit pantat kita kan putus kalau guru putus, sisanya guru apabila tak masuk batal. Nah, guru bingung. Anak guru kada balik lagi bingung guru. Omak ini apa hukum seperti ini? Apabila terputus, maka putusannya itu tak masuk batal. Muka itu caranya bagi kita guru menerangkan harus dihajar. Omak dihajar. Iyan Pak Ibu yang dipaksa ambian penyakitnya ambian. Nah gini. Jangan menjelaskan hukum pakai asumsi, harus menjelaskan hukum pakai referensi. Bapak Ibu pahami baik-baik. Ini di Masjid Tuhul Iman sudah menyampaikan di mana-mana, Mbak. Di sini belum. Kalau ada jamaah hadir juga, biar tambah kuat. Pantat kita ini sudah ada pemotongnya. Allah sudah menciptakan pemotong. Sama aja kalau pantat ulama perhatian. Sama lah. Ular Jepang lain, Bapak Ibu. Lihat, lalu keluar kotoran itu keluar. Ketika keluar,
dipotongnya. Ada kalau lagi Pak Ibu mah bisa kan nggak bisa. Ini ada pemotongnya, dipotongnya. Yang dipotong gugur, yang putus di dalam termasuk. Itu tidak batal. Kenapa nggak tidak batal? Apakah termasuk atau memasukkan? Memasuk itu sengaja ada? Harus sengaja. Berarti kalau harus sengaja batal nggak? Harus sengaja batal nggak? Makannya sepiring. Harus sengaja batal nggak? Makan sepiring harus sengaja. Batal nggak? Ada batal. Ibadah untung makan teh secangkir di padahalnya puasa. Astagfirullah. Tadi ingat teruskan puasa. Untung benar kawanan ini. Nah sulit tuh Pak Ibu. Ibadah makan sepiring belum minum baru ingat. Ayolah kesampangan gitu. Nah berarti apabila keluar kotoran kemudian dipotong oleh pantat gugur, kemudian sisanya tak masuk bukan memasukkan, tidak bakal. Hati-hati menggasih kok, kasihan orang aduh lagi diambil. Ini terjadi Bapak Ibu, keterangan itu harus pakai referensi, jangan pakai asumsi. Kemudian kita teruskan buang air kecil. Setelah ini kelebihan bulan Ramadan, ada waktu. Bapak Ibu, khusus tiang-tiang ibu-ibu yang di balik dinding. Kalau buang air kecil membersihkan yang di depan ibu-ibu, itu dirapatkan jari jemari. Tangan kiri yang dirapatkan ibu-ibu. Untuk menggosok yang di depan dirapatkan. Silahkan kalian gosok, rapatkan. Air silahkan disiram, silahkan pakai shower, nggak jadi masalah. Lalu ada lagi Pak Ibu siapa menyampaikan hukum ini bingung juga. Hati-hati shower itu terlalu deras. Kayak apa? Hati-hati terlalu deras. Kemudian hati-hati terlalu keras. Nah, tuh kalau orang kampung tuh Pak Ibu ayo kamera. Orang di Jamban, di perumahan, ibu-ibu kurang kampung, di mana-mana, kadang-kadang di luar Jamban, nggak percaya coba pin bakal lutut udah sih, hilangan kalah puasa. Di sungai-sungai itu rancak lah. Ada yang mungkin. Gimana nama itu? Batal enggak? Enggak batal. Itu tujuan ibu membersihkan, bukan memasukkan air. Hati-hati di sini. Shower kerasnya bagaimanapun enggak jadi masalah. Nanti ada was-was, aku nih rasa nggak berani buang air kecil karena batal puasa. Kenapa? Maka pembahasan seperti itu. Silakan ibu-ibu sampai buang air kecil. Silakan kalian itu bersihkan yang di depan. Gosok silakan ibu-ibu. Tapi tolong jari kiri ini rapatkan. Gosok silakan siram. Yang menyiram untuk membersihkan najis. Apabila maaf itu air mungkin termasuk bukan memasukkan, nggak batal. Bingung jamaah akhirnya karena mereka tanya lalu jawabkan secara referensi bukan pakai asumsi. Hanya guru imbah mendengar jawaban pian guru wani ya lagi lomba kami guru buang air kecil kali ditahan ginjal bahaya pembengkakan hari-hari nanti. Nah ini penting. Kemudian Bapak Ibu kita teruskan lagi, yaitu kelebihan Ramadan. Rasulullah ada bersabda, "Raghima anfur rajulin ailahu zulun wa haqaratun, dzukirrat indahu, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Rugi umatku itu adalah rugi sama dia.
Rugi umatku itu apa maksud rugi? Zukir itu aku disebut, namaku disebut, sedangkan dia mendengar namaku disebut, walam yusolli alayya, tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Nah, nih bulan puasa berapa kali di sini di masjid nih antara tarawih itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kurang membaca salawat teman-teman. Yang menyahut Allahumma sholli alaihi. Untung orang itu nambah diam kan masuk di sini. Nah, malam ini bisa semarak nih menyahutnya nih. Nah, ayo yang hadir-hadir, ibu-ibu yang jawab gue sekedar tanggap yang mendengar. Setiap bulan puasa kita antara tarawih itu rekat-rekat itu pasti Pak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Siapa yang menjawab itu kata Rasul, umatku beruntung. Siapa yang tidak menjawab namaku disebut, dia tidak membaca salawat, orang itu rugi. Rasulullah berkata bukan nafsu, tapi Rasul berkata pasti wahyu. Yang menyuruh membaca salawat itu Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo kita yang hadir jawab salam apa salawat yang disebut oleh orang-orang yang membaca salawat. Apabila kita berdiam, maka kita termasuk rugi. Yang kedua, warabima anfu rajulin dakhala alaihi ragiba anfu rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihi ma amalan yad'u bisababil jannata. Rugi anak. Nah, ini anaknya kita semua pasti punya orang tua. Rugilah anak, yaitu apa yang rugi bagi anak. Indahu abawahu, dia punya orang tua. Au ahaduhuma, atau salah satu aja lagi punya orang tua. Berarti salah satunya meninggal, baik ayah atau ibu. Anak ini rugi. Kenapa maka rugi? Karena dia tidak beramal si anak ini. Fain haqqihima, agar pahalanya dihadiahkan untuk kedua orang tuanya. Ini anak rugi. Apabila orang tua sudah meninggal dunia, apalagi kedua-duanya, niatkan seluruh apa yang aku kerjakan mudah pahalanya sampai ke orang tuaku. Mulut baik ada lagi melakukan yang baik dan ya Allah, apapun yang ulun lakukan dari kebaikan, sampaikan pahala kepada orang tua ulun. Apakah orang tua sudah meninggal atau masih hidup? Kedua-duanya, apakah sudah meninggal atau hidup? Orang dia hidup pun anaknya melakukan kebaikan, orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya sudah berkorban karena Allah, sampai pahalanya ke orang tua. Apalagi bulan Ramadan. Niatkan Bapak Ibu, apabila kita meniatkan seluruh yang kita lakukan dari kebaikan untuk orang tua kita, pasti berkah. Tidak ada sejarah orang bakti dengan orang tuanya bermasalah hidupnya. Semua orang yang bakti dengan orang tuanya pasti berkah. Bahkan ini penting, bahkan walaupun orang tua itu maaf beda agama, kita bakti dengan orang tua bukan masalah agama beliau urusan beliau sama Allah. Ada anak yang mu'alaf, orang tuanya masih di ini, guru masih berbakti dengan orang tua, tetap wajib kamu berbakti dengan orang tua. Masalah agama lakum dinukum hati-hati, sampai orang tua beda agama aja tetap bakti kehilangan. Kita sama kucingnya Bapak Ibu tetap jangan nama kucing beragama apa kucing. Nah ini penting. Ayo niatkan untuk orang tua. Orang tua sudah di alam kubur, sudah buruk. Niatkan untuk orang tua dia. Semua kebaikan yang dia lakukan ini dulu berkah pas hidup dia.
Jangan bahasa orang Ambon tadi mempelampangi orang tua, jangan berdebat dengan orang tua. Imam Hanafi ini orang berkah. Ketika ditanya ibunya, Imam Hanafi tiap malam bermimpi dengan Rasulullah. Gurunya Imam Hanafi itu berguru dengan Hasan Basri. Hasan Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Imam Hanafi punya murid Imam Syafi'i gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki ketemu dengan Imam Hanafi. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang berkah. Ketika Imam Hanafi ditanya oleh ibunya, nah begini hukumnya, begini gimana hukumnya? Dia Imam Hanafi, Bu, ulun lihat di kitabnya dulu Bu, ya. Dia disuruh oleh Imam Hanafi muridnya, hai muridku, tinggi guru, jawabkan pertanyaan ibuku itu. Aku nggak jawab, jawabkan pertanyaan ibuku itu. Pertanyaan ibu begini, jawabkan pertanyaan ibuku itu. Tinggi Syekh, maka Bu, jawabannya begini. Oh iya Pak, ya terima kasih. Lalu muridnya tanya kepada Imam Hanafi, wahai guruku, kenapa maka ulun disuruh menjawab pertanyaan ibu sampean, yang berhak adalah yang menjawabnya? Hai muridku, supaya aku jangan merasa pintar di hadapan ibuku, supaya aku jangan merasa hebat di hadapan ibuku, supaya aku jangan merasa alim di hadapan ibuku. Itulah yang menyebabkan aku selalu kuat connect dengan Nabi besar Muhammad SAW. Hormati ibu kita, hormati orang tua kita. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini kontennya. Warabiba ampu rajulin, rugi umatku itu kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, watamma Ramadan, sampai selesai bulan Ramadan, qabla ayyub faralahu, seakan ada diampuni Allah. Masuk bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, ini umatku ada diampuni Allah, ternyata dosa-dosanya. Kenapa? Nah, ini yang kita takut. Sekarangnya penyebabnya membuka warung saladu. Masuk tuh warung saladu, tahulah Bapak Ibu warung saladu, muka ada kelihatan, badan ada kelihatan, betis kelihatan semuanya. Warung saladu. Kalau maaf, kalau orang berjualan bulan puasa seperti di minimarket, nah kita ada awan kata itu kadang awal kita warung sahadat itu menyiapkan orang untuk bulan puasa. Kalau minimarket, warung-warung seperti kios-kios itu ada jadi masalah, tergantung yang membeli. Kalau sudah warung sahadat, siapa yang ada puasa makan di sini? Itu perbedaannya. Sekarang kan ada minimarket, serba ada. Gimana? Nggak bisa ditutup Bapak Ibu. Kadang-kadang keperluan masyarakat banyak. Ada yang haid, ada yang sakit. Semua warung ditutup semua misalnya. Nggak bisa. Warung sangat itu nyatakan. Nah, harga TS-nya 15.000, nasinya 1.000. Nggak tentu bulan puasa umroh. Allah tidak ampuni baik bulan Ramadan terakhir. Nah ini pas pengajian ini, man hadra majlis ilmi, siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, kata bahwa ta'ala lahu ibadata bikulli qadamin ibadata sanatin, siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya dicatat oleh Allah seperti beribadah setahunan, pasti diterima. Dicatat oleh Allah beribadah setahunan, setiap langkahnya. Apabila menghadiri pengajian bulan Ramadan, apakah kuliah subuh atau kuliah pagi atau kuliah siang atau kuliah sore, pokoknya di bulan Ramadan atau kuliah malam, ada pengajian setelah tarawih misalnya, orang itu dicatat setiap langkahnya, ditulis satu langkahnya setahun ibadah. Nah makanya nambah jalan, jangan terlalu lebar. Nah bagaimana?
Sampai ke masjid orang bubar. Nambakan dadakan sekali berputar itu dilengkapkan oleh Mukhtar. Berarti nambakan dadakan sekali berputar 2 tahun bannya 2. Ya. Nambah mobil 4 tahun. Bah, minggu kayaknya bisa banyak mobil. Jangan membawa mobil yang banyak bannya berapa tuh? Berapa? Oh, di mana Anda bingung bulannya? Apa kamu mobil panjang itu? Ya dulu di 12 tahun. Hebatnya bulan panennya umatnya Rasulullah. Ayo Bapak Ibu, jaga dari yang membatalkan puasa. Jaga diri kita, ambil kesempatan bulan panen untuk umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan berkumpul di kita pagi ini, kita nanti berkumpul juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر بحسن عمل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.